Halo rakyat YouTube sekalian, selamat datang di channel DB News bersama aku, Faisal. Dan kali ini kita akan ngomongin kasus penganiayaan balita yang dilakukan oleh salah satu daycare yang ada di Depok, teman-teman. Tapi sebelum lebih lanjut ngomongin berita itu, teman-teman jangan lupa kasih tombol like dan subscribe channel YouTube DB News agar kita bisa memberikan informasi-informasi yang menarik bagi teman-teman sekalian dan juga teman-teman tidak akan ketinggalan informasi tersebut, baik dari berita Indonesia maupun dari berita mancanegara. Oke, jadi langsung saja kita masuk ke beritanya. Jadi, ada sebuah tempat bernama Wensen School, di mana tempat ini adalah sebuah sekolah pendidikan usia dini aka PAUD ya teman-teman. Dan juga sekolah ini itu telah berdiri sejak 30 Juni tahun 2021. Sekolah ini adalah sekolah PAUD dan juga tempat penitipan anak atau yang sekarang ini dikenal dengan istilah daycare. Meskipun belakangan ini diketahui bahwasanya tempat tersebut ini masih belum mengantongi surat izin daycare, teman-teman. Setidaknya itulah yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan sana. Kan ini menjadi warning ke kita juga sebagai lembaga pendidikan untuk lebih meningkatkan pengawasan khususnya satuan pendidikan sejenis, dalam hal ini ada PAUD. Ini juga kami masih akan bisa menemui kepada pemilik ataupun penyelenggara satuan pendidikan untuk dimintain keterangan. Sampai saat ini belum bisa ketemu. Terdapat kabar bahwasanya ada berita yang kurang mengenakan dari Wensen School, teman-teman, di mana pendirinya atau sekaligus juga orang yang berlaku sebagai influencer tentang parenting, teman-teman, dan orang tersebut adalah Meita Iranti. Namun sayangnya informasi mengenai Meita Iranti ini berserta dengan informasi-informasi mengenai Wensen School ini sekarang ini sedang sulit untuk diakses ya teman-teman ya, baik dari sosial medianya maupun dari website, semuanya ini tidak dapat diakses. Jadi ceritanya teman-teman, ada salah satu wali murid atau orang tua di sana itu melaporkan kejadian tindak kekerasan yang dilakukan oleh si Meita ini, teman-teman, kepada anaknya yang berinisial MK. Jadi orang tua MK ini yang bernama Rizky Dwi Utari ini sebelumnya mendapatkan laporan dari salah satu guru yang bekerja di sana, yang mana guru tersebut menyampaikan bahwasanya anaknya ini, si MK ini, sempat mendapatkan penganiayaan yang dilakukan oleh Meita. Penganiayaannya ini berupa apa? Jadi pada tanggal 10 Juni, tepatnya ini adalah sebuah rekaman CCTV yang diberikan oleh guru tersebut kepada si wali murid ini. Dalam rekaman CCTV tersebut, si Rizky menyampaikan bahwasanya anaknya ini telah dianiaya dengan cara dipukul, ditendang, bahkan ditusuk gunting hingga bagian punggung, teman-teman. Sungguh miris ya teman-temannya, bahwasanya banyak para followersnya Meita Iranti ini mengenal sosok Meita ini adalah sebagai orang yang suka membagikan informasi-informasi mengenai parenting di sosial medianya, dan juga mengetahui fakta bahwasanya ia adalah pendiri dari Wensen School ini. Karena memberikan kesadaran kepada orang tua bahwa golden age umur 0 sampai 5 adalah saat waktu yang tepat gitu ya, waktu yang penting untuk kita memulai anak-anak tumbuh kembang dan tahu bakatnya anak-anak itu di usia begitu. Tapi ternyata ia adalah orang yang tidak bisa menahan emosi ataupun tidak bisa mengontrol dirinya hingga melakukan penganiayaan kepada para anak-anaknya, atau minimal pada anak dari si Rizky ini. Sebelumnya Rizky sempat mengkonfirmasi tindakan yang dilakukan oleh Meita ini kepada pihak dari Wensen School. Namun sayangnya pihak Wensen School sendiri justru membantah dari pernyataan yang dilakukan oleh si Rizky ini. Disampaikannya bahwasanya tidak ada tindakan penganiayaan yang dilakukan di lingkungan sekolah tersebut, teman-teman. Bukti itu tuh cocok dengan bukti yang saya punya, yaitu foto memar-memar di badan anak saya setelah dia pulang dari daycare. Nah, tapi setelah kami tahu, orang tua tahu bahwa anak saya itu memar di bagian tubuhnya, itu kami konfirmasi ke pihak daycare dan mereka menyanggah. Mereka bilang katanya anak saya itu nggak ada jantung, nggak ada gisengnya sama minumnya, nggak terbentur apapun gitu. Dan jadi kami sebagai orang tua ya thinking bahwa memang anak saya memar karena sakit, karena memang pada saat itu anak saya sedang demam. Setelah mengetahui fakta bahwasanya anaknya dianiaya, Rizky dan para kuasa hukumnya lantas melaporkan tindakan tersebut kepada Polsek Depok, teman-teman. Lalu pada tanggal 31 Juli, tepatnya pada malam hari, di kediamannya, si Meita Iranti ini ditangkap dan juga dijadikan tersangka atas kasus ini, teman-teman. Ia dikenai pasal mengenai tentang pelindungan anak, yang mana ia diancam
akan hukuman 5-6 bulan penjara teman-teman. Usai boomingnya kasus ini teman-teman, jadi berita ini banyak diberitakan oleh media-media massa di luar sana, itu banyak sekali informasi-informasi pendukung lainnya atau informasi-informasi yang terkait dengan kasus ini teman-teman. Salah satunya ada sebuah informasi dari lingkungan internal di Wensen School di mana para tenaga pengajar ini kerap dilakukan tidak baik oleh si Meita Iranti ini, dan juga ada beberapa informasi lain mengenai beberapa wali murid atau para orang tua yang memutuskan untuk menarik para anak-anaknya ini agar tidak lagi untuk bisa bersekolah di Wensen School teman-teman. Kasus ini tentu membuat kita khususnya para orang tua akan lebih memperhatikan tempat anak kita belajar teman-teman, seperti sekolah maupun tempat pendidikan anak, memastikan tempat tersebut menjadi tempat yang aman baik dari segi lingkungan maupun dari segi tenaga kerja. Dan hal inilah juga yang bisa menjadi evaluasi bagi para penyedia jasa yang serupa ya teman-teman, untuk bisa memberikan hal yang terbaik bagi para anak-anak yang ada di sana. Dan juga kita patut mengapresiasi bagi para guru yang yang melaporkan kasus ini kepada para orang tua atau wali murid teman-teman. Ini adalah suatu tindakan yang berani yang bisa dilakukan oleh para tenaga pengajar yang ada di sana. Baik itu juga untuk para tenaga pengajar di lokasi-lokasi lain ya tentunya ya. Jadi harapannya setelah ini teman-teman, semoga hal-hal serupa ini sudah tidak terjadi lagi dan para penegak hukum bisa memberikan hukuman yang setimpal bagi para tersangka-tersangka ini teman-teman. Dan sepertinya itu saja yang bisa kami sampaikan untuk informasi kali ini. Teman-teman jangan lupa kasih komen, like, dan subscribe channel YouTube DB News agar kami bisa memberikan informasi-informasi yang menarik bagi teman-teman sekalian, baik dari informasi Indonesia maupun informasi dari mancanegara. Faisal pamit undur diri, sampai jumpa.